Ternyata dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga menjadi latar pemberian suap dalam perkara yang menjerat Juliari Batubara baru sekelumit dari keseluruhan bantuan pemerintah untuk penanganan virus corona COVID-19. KPK pun diminta untuk bekerja ekstra keras mengusut perkara ini hingga tuntas. Hal itu disuarakan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Dia berharap KPK bisa menelusuri lebih jauh mengenai perkara yang menjerat Menteri Sosial Mensos itu. Selamat bekerja teman-teman pegawai KPK. Semoga jalan yang lurus itu bisa menguak triliunan dana bansos COVID-19, ujar Febri dalam cuitannya di Twitter, Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020. Febri turut menyertakan foto bagan bertajuk, "Biaya penanganan COVID-19, 659,2 triliun rupiah. Diketahui foto bagan itu berasal dari kajian KPK yang disampaikan pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 terkait laporan kinerja KPK semester 1 tahun 2020. Tampak dalam bagan itu bila Bansos Jabodetabek senilai 6,80 triliun rupiah termasuk dalam bagian pelindungan sosial yang nilainya 203,90 triliun rupiah. Selain perlindungan sosial, dalam bagan itu tampak ada sektor kesehatan 87,55 triliun rupiah, insentif usaha 120,61 triliun rupiah, UMKM 123,46 triliun rupiah, pembiayaan korporasi 53,57 triliun rupiah, dan sektoral kementerian, lembaga dan Pemda 106,11 triliun rupiah. Dalam penanganan COVID-19, KPK juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi. 4 diantaranya terkait pengadaan barang, jasa pemerintah PBJ. Ada potensi terjadi kolusi, markup harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Sehingga, langkah pencegahan yang dilakukan KPK adalah dengan mengeluarkan Nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang, jasa, PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait pencegahan korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana, tulis KPK dalam siaran pers yang terbit pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 itu. Berkaitan dengan itu, Febri berharap pegawai KPK yang mengusut perkara ini bisa fokus bekerja. Dia menekankan mengenai independensi. Teman-teman yang memiliki wewenang semoga bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Independensi adalah hal utama yang jadi marwah lembaga anti korupsi. Bekerjalah dengan lurus. Hitam putih, jangan mau ditarik ke abu-abu. Jangan mau jadi alat atau diperalat. Hormat untuk teman-teman yang masih bertahan dalam badai, kata Febri. Saya percaya, OTT Kementerian Sosial ini bisa dilakukan karena faktor utama independensi pegawai KPK dan ketelatenan mereka mengurai petunjuk-petunjuk. Independensi inilah yang terancam ketika pegawai KPK menjadi ASN nanti, imbuhnya. KPK sendiri sudah menyampaikan penetapan tersangka terhadap Mensos yang bernama lengkap Juliari Peter Batubara. Dia diduga menerima jatah untuk setiap sembako sebagai bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari Batubara, ada 4 tersangka yang dijerat yaitu Mates Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Heri Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paketnya. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp8,2 miliar dan Rp8,8 miliar.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS Mates Joko Santoso kepada JPB Juliari Peter Batubara melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Ucap Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar rupiah yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB Ibu Firly. KPK juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku korupsi. Apalagi di saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dengan mengedepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat dan demi keselamatan kita semua. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.